Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas mengenai materi perkembangan internet. Sebelum itu, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 4. Anggotanya yaitu dengan saya sendiri, Rifki Fakhri. Yang kedua, Faris Nurfaizi. Yang ketiga, Mahroja Rizky. Yang keempat, Erik Indarto. Yang kelima, Reski Suci Amalia. Dan keenam, Situ Ruwaidah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Apa sih itu internet? Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Ya, contohnya seperti Pikinaki ya. Dia bermain Oma TV dan bahkan dia bisa berkomunikasi kepada orang Rusia, kepada orang Arab, dan lain-lain. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. Nah, TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, setelah mengetahui apa artinya internet, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah dan perkembangan internet yang dijelaskan oleh anggota saya. Dipersilahkan. Sejarah dan perkembangan internet. Sejarah internet masuk pertama kali di dunia sekitar tahun 1960-an. Di Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA atau dalam kurung Advanced Research Project Agency yang membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1886 didirikanlah NSFNet atau dalam kurung Nation Science Foundation Network yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Oke, selanjutnya. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diterjunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau WWW, mulai dikembangkan oleh Sharon, dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkannya internet untuk mendapatkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada tahun 1994 yang dikembangkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Nah, setelah kita membahas perkembangan dan sejarah internet, selanjutnya kita akan masuk ke apa saja sih manfaat internet. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai manfaat internet. Yang pertama, manfaat internet di bidang bisnis, yaitu sebagai sarana promosi bagi para pebisnis, sebagai sarana diskusi secara daring dengan konsumen para pebisnis, sehingga memudahkan seorang pebisnis untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak, yang lebih global, yang lebih universal. Yang kedua, manfaat internet di bidang pendidikan. Seperti sekarang ini, proses pembelajaran kita berubah sangat drastis. Dahulu kita belajar dengan tatap muka, sekarang karena corona sehingga kita dituntut untuk belajar dari rumah. Dan dengan adanya internet, kita dimudahkan untuk bisa belajar dari rumah melalui aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Gmeet, Classroom, dan lain-lain. Dan yang ketiga, manfaat internet di bidang kesehatan. Manfaat internet di bidang kesehatan yaitu memudahkan kita sebagai pasien untuk membeli obat-obatan tanpa harus terjun langsung ke rumah sakit. Kita bisa konsultasi secara online lewat aplikasi-aplikasi seperti Hello Dokter,
dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Yang keempat, manfaat internet di bidang hiburan. Nah, di situasi kita yang seperti ini, kita selalu di rumah, di situasi-situasi yang membosankan, internet menghadirkan sebuah sarana hiburan seperti Netflix, YouTube, dan lain-lain. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut bisa kita gunakan untuk menonton edukasi, menonton hiburan-hiburan ya yang sekiranya dapat menghilangkan suntuk kita. Dan yang terakhir, manfaat internet di bidang informasi. Dengan adanya internet, kita dimudahkan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar daripada wilayah kita. Seperti kejadian yang baru-baru saja ini terjadi, yaitu di Pulau Jawa, meletusnya Gunung Semeru. Dalam kurun waktu yang tidak lama, beberapa menit, bahkan beberapa detik, kita sudah dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa tersebut melalui media-media seperti Instagram, seperti Facebook, dan media-media yang lainnya. Dan itulah tadi beberapa manfaat mengenai internet. Terima kasih. Setelah kita mengetahui tentang apa saja sih manfaat perkembangan internet, kita akan masuk ke dampak perkembangan internet yang dibahas oleh dua anggota kami, yaitu ada dua ya, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Langsung saja. Adapun dampak positif dari perkembangan internet yaitu pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dengan berbagai bidang. Bagi para pelajar, ini sangat bermanfaat karena mempermudah mereka dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pembelajaran yang dijalani. Contohnya seperti YouTube, Google. Anda bisa menonton berbagai macam video yang akan menambah pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, menjadi media komunikasi. Internet merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pengguna internet yang lain pada aplikasi internet. Contohnya adalah aplikasi chatting seperti Twitter, Line, Facebook, Telegram, hingga WhatsApp. Hal ini tentu memudahkan untuk melakukan komunikasi dengan siapapun di dunia, mau dimanapun dan kapanpun selama masih terhubung dengan internet. Komunikasi bisa akan Anda lakukan dengan mudah. Yang ketiga, mudah dalam mencari lowongan pekerjaan. Selain mudahnya mencari informasi, Anda juga dapat mencari lowongan pekerjaan di internet. Internet telah menjadi wadah tersendiri bagi manusia untuk mendapatkan pekerjaan melalui situs-situs yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Dan karena sifat internet yang seolah meniadakan batas negara, oleh karena itu usahakan selalu tampilkan citra yang baik di internet. Yang keempat, mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Internet juga menghasilkan keuntungan atau uang bagi Anda dengan berdagang secara online. Contohnya dengan membuka toko online sendiri. Selain itu, internet juga memudahkan Anda dalam melakukan transaksi pembelanjaan. Untuk pembayaran yang tersedia pun sangat banyak. Untuk memudahkan transaksi, Anda bisa menggunakan internet banking, PayPal, atau bahkan Western Union. Setelah tadi dijelaskan apa saja dampak positifnya, sekarang saya akan menjelaskan apa saja dampak negatif dari internet tersebut. Yang pertama yaitu pornografi. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi semua kalangan, terutama anak-anak di bawah umur. Karena media internet memberikan peluang bagi seseorang untuk melihat, mengunduh, serta memperdagangkan pornografi. Yang kedua yaitu tersebarnya informasi palsu, atau yang dikenal dengan istilah hoax. Dibuat oleh orang-orang tertentu dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang lain, menjelek-jelekan suatu pihak, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menampilkan kekejaman.
Informasi di internet membuat beberapa situs menampilkan segala bentuk kekejaman dan kesadisan untuk menjual situs yang bersangkutan. Yang terakhir, penipuan. Tidak hanya dalam media internet, penipuan adalah dampak negatif yang mengintai dalam segala hal. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah mengabaikan informasi tertentu yang dianggap memiliki unsur penipuan. Terima kasih. Sebelum penutupan, saya ada saran nih untuk kalian sebagai pengguna internet. Pengguna internet itu diibaratkan sebagai pengendara motor. Untuk menentukan kemana tujuan, itu tergantung si pengendara. Bijaklah menggunakan internet. Terima kasih telah menonton. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dadah.